Putusan nomor 41 garis miring PU garis datar 20 diulangi. Putusan nomor 41, nomor 88, nomor 89, nomor 90, nomor 99 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Astro Alpha Lee Charlie SS, pemohon perkara nomor 41 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Sigit Nugroho Sudibianto SH, pemohon perkara nomor 88 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, dan Arkan Wahyu REA, pemohon perkara nomor 89 PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, masing-masing berdasarkan surat kuasa bertanggal 11 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Boyamin Esa dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya diucapkan. Syukur Destieli Gulo Esa Prabu Sutesna Syafi'i Ma'ruf Esa Noverian Nur Samusir Esa Kristianur Adrianus Sihite RD Ilham Maulana dan Bunga Cantika, para pemohon perkara nomor 90 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Kemudian Aufa Lukmanarea, pemohon perkara nomor 99 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 berdasarkan surat kuasa khusus 22 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi SHMH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya diucapkan. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena permohonan pemohon menguji konstitusionalitas pasal 7 ayat 2 huruf E U10 2016 terhadap UUD NRI tahun 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon di dalam mengajukan permohonan aku. Dalam provisi perkara nomor 41 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, nomor 90 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan nomor 99 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, bahwa oleh karena norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas, sehingga mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam pasal 54 UMK, bukan disebabkan pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pilkada dimaksud. Oleh karenanya, permohonan provisi haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan perkara nomor 41 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, angka 1 dan 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memohon agar mahkamah menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 bertentangan dengan UUD 1945, diulang UUD NRI tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun. Perkara nomor 88 garis miring PU garis datar 22 Romawi 2024, angka 1 dan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota
dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Perkara nomor 89/PU-22 Romawi/2024, angka 1 dan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon. Perkara nomor 90/PU-22 Romawi/2024, angka 1 dan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Perkara nomor 99/PU-22 Romawi/2024, angka 1 dan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon. Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan sebelumnya telah jelas, menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UU MK. Menimbang bahwa apakah terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dan seterusnya dianggap diucapkan, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan aku tidak terhalang dengan ketentuan pasal 60 UMK dan pasal 78 PMK 2 2021 sehingga terhadap ketentuan norma aku dapat dimohonkan pengujian kembali. Selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma pasal 7 ayat 2 huruf E 10 2016 UU 10 2016, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU-22 Romawi/2024 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas terhadap perkara-perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah sama dengan perkara nomor 70/PU-22 Romawi/2024, yaitu norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016, dan terhadap perkara nomor 70/PU-22 Romawi/2024 telah diucapkan dalam putusan sebelumnya dengan amar menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU-22 Romawi/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10 2016 yang dimohonkan para pemohon tersebut di atas. Dalam hal ini, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU-22 Romawi/2024, Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud telah secara tegas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 70 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Dengan demikian, dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat pasal 7 ayat 2 huruf E 10 2016 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi untuk perkara nomor 41 90 99 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Dalam pokok permohonan menolak permohonan untuk perkara 41, 88, 89, 90, 99 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 10.26 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dengan dibantu oleh Feni Tripurnamasari, Yunita Ramadhani, Yunita Nurwulantari, Agus Niwan Etra, dan Ahmad Edi Subianto, serta dihadiri masing-masing panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dilanjut. Dilanjut putusan nomor 60 yang mulia Prof. Anwar, silakan. Putusan nomor 60 garing PUU garis datar 22 garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu partai buruh yang diwakili oleh Insinyur H. Said Iqbal MI, jabatan presiden, nama Ferry Nuzarli SE SH, jabatan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut pemohon 1. 2. Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anies Mata, jabatan Ketua Umum. Nama Mahfuz Siddiq, jabatan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya disebut pemohon 2. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Mei 2024, masing-masing memberi kuasa kepada Said Salahuddin MH dan kawan-kawan, dan surat kuasa bernomor 1079 dan seterusnya memberi kuasa kepada Amin Fahrudin SH. Selanjutnya disebut
pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon. Duduk perkara dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. 3.1 dan 3.2 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon 3.3, 3.4 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian, hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Bahwa pada pemilu 8, bahwa pada pemilu DPRD tahun 2024 pemohon 1 dan pemohon 2 telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan kabupaten yang cukup signifikan. Hanya saja belum memperoleh kursi DPRD. Misalnya, pemohon 1 memperoleh suara sah di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemohon 2 memperoleh suara sah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, para pemohon merasa kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian material yang pemohon 1 dan pemohon 2 ajukan ini, maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pemohon 1 Partai Buruh dalam pengajuan permohonan aku, Insinyur H. Said Iqbal, selaku Presiden Partai Buruh, dan Ferry Muzarli, kami ulangi, Muzarli, ya, SE/SH, selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh, telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, baik untuk kepentingannya ke dalam maupun keluar. Begitu juga dengan pemohon 2, Partai Gelora, dalam mengajukan permohonan aku diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional, yaitu Muhammad Anies Mata selaku Ketua Umum dan Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal, telah dapat membuktikan dirinya mewakili Partai Gelora, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Gelora. Bukti P6, P7, dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para pemohon. Dalam provisi dianggap diucapkan, dalam pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, serta pasal 28D ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap diucapkan. 5, bahwa menurut para pemohon diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 3 UU 10 2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan penjelasan pasal 59 ayat 1 UU 32 2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan 1. Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau 2. Pasal 40 ayat 3 UU 10 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas. 39, 310, 311 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama dalil para pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah mengenai berlakunya norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 yang menghalangi hak konstitusional para pemohon karena adanya pembatasan persyaratan hanya berlaku bagi partai politik memiliki kursi di DPRD untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, ayat 3, dan pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, serta pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konsistensi norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 AKU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
bahwa para pemohon mendalilkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Berkenaan dengan dalil para pemohon aku, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selanjutnya diatur oleh undang-undang. Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 02720273 dan seterusnya 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 22 Maret 2005 telah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan atau policy pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada telah menjabarkan amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang UUD NRI tahun 45 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung. Termasuk dalam kaitan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 tentang dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Vide konsider menimbang huruf A dan B Undang-Undang 1 2015. Pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentuk undang-undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk menjamin agar proses berkedaulatan rakyat sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 berlangsung secara demokratis, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota yang diubah dengan ketentuan Undang-Undang 8 tahun 2015. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam Undang-Undang 10 2016, khususnya terkait dengan pasal 40 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan selengkapnya sebagai berikut. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap diucapkan. Bahwa norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan pasal 39 huruf A Undang-Undang 8 2015 yang menyatakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, pasangan calon bupati, dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam konteks ini, norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas atau threshold untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau kedua, apakah dapat memenuhi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 yang pada pokoknya hanya memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan, maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Bahwa sementara itu terhadap nomor pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam pasal 40 ayat 2 aku. Dalam kaitan norma pasal 43 Undang-Undang 10 2016 justru memberikan ketentuan tambahan, yaitu akumulasi perolehan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, sebagaimana dipersoalkan konsistensinya oleh para pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 harus sama-sama punya kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai partai politik peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut telah ternyata putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 PU 3 2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 halaman 35 sampai dengan 38 telah pernah mempertimbangkan isu tersebut sebagai berikut. Terkait dengan kutipan pertimbangan putusan tersebut dianggap diucapkan.
Bertolak pada pertimbangan hukum di atas, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016, menurut Mahkamah kata "atau" dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, in kasus suara 25%. Namun karena berlakunya norma pasal 43 ayat 3 Undang-Undang AKU, maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup. Sebab pasal AKU telah menegasikan norma yang telah memberikan alternatif in kasu pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Batasan 24% sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu sampai pemilu berikutnya sesuai dengan threshold dan persyarat yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang. Vide putusan MK 116 PUU 21/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024. Dalam kaitan dengan persoalan konsistensi norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 yang didalilkan para pemohon, putusan MK 005 PU 3 2005 telah menyatakan penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegaskan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Putusan MK 005/2005 berkelindahan dengan putusan MK nomor 5/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 32 2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang 1 2015 dengan menentukan batasan minimal presentasinya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 1 2015 yang kemudian secara ajak digunakan sampai dengan Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan kutipan terkait pasal dianggap dibacakan. Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004 yang menyatakan hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memberlakukan frase pembatasan tersebut bahkan sejak berlaku Undang-Undang 1 2015 hingga Undang-Undang 10 2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh Undang-Undang in kasu dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016. Bahwa adanya pengaturan demikian jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Sebab suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya. Padahal pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal yang jika dibiarkan berlakunya norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Terlebih sejak diundangkannya Undang-Undang 1 2015 sampai dengan diubahnya dengan Undang-Undang 10 2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Vide pasal 39 huruf B Undang-Undang 10 2016. Lebih dari itu diaturnya kembali penjelasan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 32 2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dengan esensi yang sama dengan yang diatur dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945.
Oleh karenanya, norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945, oleh karena keberadaan pasal aku merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konsolidasi yang utuh terhadap norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 aku sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D dan pasal 41 ayat 2 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu syarat persentase partai politik saya ulangi, oleh karena itu syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13,
maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan aku. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, sedangkan norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 dinyatakan inkonstitusional, namun oleh karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dijamin dalam pasal 18 ayat 4 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas hak, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. 3. Menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan aku terdapat alasan berbeda dari satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh, serta terdapat pula pendapat berbeda satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan masing-masing sebagai berikut, baik concurring opinion maupun dissenting opinionnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya yang concurring berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah memutus perkara aku dengan konstitusional bersyarat, sementara yang dissenting berpendapat bahwa terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional dan seharusnya Mahkamah menolak permohonan para pemohon. Belum demikian. Demikian diputus dalam rapat perusahaan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:01 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi. Karena tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan putusan perkara 61. Putusan nomor Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.